Assalamualaikum guys. Oke, kembali lagi bersama Draft Movie Review. Piye kabar Re? Terima kasih buat para penonton setia Draft Movie dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu sehat ya. Kali ini Draft Movie sudah merangkum sebuah film yang berjudul Talawan 2024. Bagaimana keseruan filmnya? Nggak perlu banyak basa-basi lagi, ini dia alur ceritanya. Di awal film diperlihatkan seorang pria pensiunan polisi bernama Uday. Di saat itu Uday sedang melakukan sebuah rekaman yang menceritakan kisah nyata mengenai seorang polisi yang bernama Kartik. ഞാൻ ഉദയഭാനു ഒരേ സ്റ്റേഷനിൽ സർവീസിലുണ്ടായിരുന്ന. Pada saat itu telah menjadi seorang anggota baru dan menjadi SI di kantor kepolisian Cipantota, di mana Kartik bertemu dengan Jaya Sankar yang menjadi SHO dan langsung memberikan Kartik sebuah tugas. സാറേ CA സാർ വന്നിട്ടുണ്ട്. എത്ര നാളായി സർവീസില്? സാർ ഓൾമോസ്റ്റ് 1.5 വർഷം. ചിലപ്പോഴൊക്കെ മിണ്ടാക്കാൻ പഠിക്കണം. Dikarenakan Kartik sangat dipercaya sekaligus sudah bekerja di beberapa kantor kepolisian sebelumnya. Namun, sebagian anggota menganggap Kartik sebagai musuh yang telah mengalihkan perhatian Jaya Sankar kepada Kartik. Yang sebelumnya, Jaya Sankar selalu memasrahkan apapun kepada mereka. Di samping itu, seorang anggota polisi bernama Ragu telah mendatangi seorang wanita Bahenol bernama Ros, yang seperti biasa menjadi tempat Ragu untuk mencurahkan isi hatinya sekaligus untuk menenangkan hatinya. Di mana pada saat itu Ragu memberi sebuah kode agar Ros mau bermain dengannya pada malam itu. റോസേ ഒരു മിനിറ്റ്. Sayangnya mereka berdua telah tertangkap basah oleh Jaya Sankar yang ternyata sudah menunggu Ragu terlebih dahulu. Dikarenakan Ragu telah melanggar peraturan kepolisian kedua kalinya yang kini Ragu langsung diskors selama 6 bulan tidak bekerja. Karena nantinya akan menurunkan martabat kepolisian yang dipandang agung oleh orang-orang. Sementara itu Ragu seperti memiliki dendam terhadap Jaya Sankar yang tiba-tiba ikut campur dalam kesenangan dirinya. Ketika Jaya Sankar sedang bekerja, Jaya Sankar kemudian tiba-tiba saja mendapat sebuah kabar buruk di mana istrinya bernama Sunita telah diserang oleh seorang penyerang bayaran bernama Joshi. Sementara itu kepolisian menyatakan bahwa Joshi terpaksa melakukan hal tersebut untuk membalas orang yang telah bersalah. Yang kemudian Joshi langsung dijebloskan ke dalam penjara. Sementara Jaya Sankar dan anggota sedang menyelidiki kasus tersebut dan ingin sekali menangkap dalang di balik kejadian itu. Namun Jaya Sankar merasa heran dengan apa yang telah menimpanya saat ini, di mana Jaya Sankar tidak pernah mengganggu seseorang sampai membuatnya semarah itu, bahkan memiliki dendam terhadap Jaya Sankar. Yang kemudian Sunita pun menjadi tidak bisa berjalan dengan normal setelah mengalami insiden tersebut. Dan pada saat itulah awal mula terjadi sebuah penyerangan yang akan mencelakai Jaya Sankar beserta keluarganya. 3 bulan kemudian, nampak Kartik bekerja dengan sangat baik dan sudah mulai disenangi oleh sebagian anggota yang lainnya. Sementara Ragu masih saja mempunyai sifat iri dan tidak menyukai akan kehadirannya Kartik di kantor kepolisian tersebut. Namun naasnya kali ini Kartik harus berharap dengan Jaya Sankar yang di saat itu sangat marah terhadap Kartik yang telah membebaskan salah satu tahanan bernama Manu. Di mana Manu sangat mengenal Kartik dan selain itu juga ia telah ditipu oleh seseorang lalu melibatkannya dalam kasus pembunuhan. Sontak Kartik pun langsung membentak Jaya Sankar yang tidak mengerti masalah yang sesungguhnya mengenai Manu. Tetapi Jaya Sankar tetap saja menyalahkan Kartik yang telah melepaskan Manu secara cuma-cuma tanpa menyelidiki kejadian yang sesungguhnya. Yang kini Jaya Sankar pun kecewa terhadap Kartik dalam menjalankan tugasnya yang bekerja di kantor kepolisian tersebut. Dikarenakan Kartik dengan sangat mudah ditipu oleh narapidana yang berusaha untuk kabur dari dalam penjara. Dan setelah itu Jaya Sankar langsung bergegas pergi menangkap Manu yang sudah kabur dari sana. Sedangkan Jaya Sankar akan memberikan sebuah hukuman yang sangat berat karena sudah berani-beraninya berperilaku tidak sopan dan tidak mematuhi peraturan sebagai seorang kepolisian. അപ്പൊ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാം.
ബാക്കി എല്ലാരും ഡബിൾ ഡ്യൂട്ടി എടുക്കുമ്പോ ശരി സാർ. Ketika Jaya Sankar hendak berangkat bekerja, Jaya Sankar seketika kaget setelah melihat seorang mayat wanita bernama Ramya yang merupakan istrinya Joshi. Yang pada saat itu, tubuhnya telah mengalami luka-luka yang sangat parah serta dibungkus menggunakan sebuah karung. Jaya Sankar tidak menyangka bahwa ia telah terbunuh dan tidak mengetahui pelaku di balik pembunuhan Ramya. Dan tak lama kemudian, pasukan kepolisian yang termasuk Kartik telah tiba di kediaman Jaya Sankar. Mereka semua kemudian menyatakan bahwa kemungkinan besar pelaku telah membunuh wanita tersebut lalu meletakkan mayatnya di teras milik Jaya Sankar, di mana seseorang itu yang pastinya memiliki dendam terhadap Jaya Sankar dan menginginkan Jaya Sankar terlibat dalam kasus tersebut sebagai wujud balas dendamnya. Sementara itu, Kartik mencurigai atasannya bernama Uday yang memerintahkan Kartik agar tidak mengatakan apapun dan kepada siapapun bahwasanya tadi malam ia berada di kediaman Jaya Sankar dan bersenang-senang bersama. Namun Kartik tetap tidak mengikuti perintah yang diberikan Uday pada malam itu, melainkan tetap ingin mengatakannya jikalau ada yang menanyakannya. Dikarenakan Uday mungkin saja terlibat dalam pembunuhan tersebut yang bekerja sama dengan Jaya Sankar. Dan kemudian mereka berperilaku seolah-olah tidak mengetahui apapun mengenai permasalahan tersebut dan lebih memilih menjauh dari penyelidikan itu. Selama masa penyelidikan, Jaya Sankar akhirnya diinterogasi oleh atasannya dan mengatakan bahwa Ramya sempat menemui Jaya Sankar dengan meminta agar bisa membebaskan suaminya Joshi. Selain itu, Ramya juga mengatakan bahwa itu bukanlah kesalahannya melainkan ia hanya diperintahkan oleh seseorang. Yang kemudian Ramya pun memberikan sebuah uang yang sangat banyak untuk menyuap Jaya Sankar agar mau membebaskan Joshi. Namun Jaya Sankar tidak tergiur akan uang tersebut, lalu mengusirnya dari sana karena telah mengganggu Jaya Sankar. Alhasil, atasannya menangkap Jaya Sankar karena penjelasannya tidak sama dengan Jivan yang menjadi orang kedua yang telah melihat Ramya, yang pada saat itu membuat atasannya menjadi kebingungan dalam memecahkan kasus tersebut. Dan setelah itu Jaya Sankar pun langsung diberangkatkan ke sebuah penjara dan akan dihukum selama 14 hari sampai kasus tersebut terungkap. Sementara itu seluruh keluarganya bersedih karena Jaya Sankar telah menjadi tersangka dan dijebloskan ke dalam penjara. Di samping itu juga Jaya Sankar dibawa ke jalur hukum terlebih dahulu sebelum menyatakan sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan tersebut, di mana pengacara Jaya Sankar berusaha sebisa mungkin menjelaskan kepada sang hakim mengenai cerita yang telah dilakukan oleh Jaya Sankar. Namun, di satu sisi pengacara Ramya terus-terusan memojokkan Jaya Sankar ke dalam kasus tersebut, yang pada saat itu sang pengacara tidak terlalu memahami mengenai ceritanya Jaya Sankar yang mengalihkan ke beberapa topik yang tidak bersangkutan dalam kasus kematian tersebut. Dan akhirnya sang hakim pun memutuskan bahwa Jaya Sankar memang terdakwa dalam kasus tersebut karena tidak memiliki bukti yang lainnya, yang mana dapat menguatkan kekokohan Jaya Sankar dalam membela dirinya. Sedangkan Jaya Sankar hanya bisa pasrah menerima nasib yang sangat buruk yang telah menimpa dirinya beserta keluarga, yang kemudian Jaya Sankar pun akan menjalani kehidupan di dalam sebuah sel tahanan sampai kasus tersebut terselesaikan. Selama penyelidikan kasus pembunuhan Ramya, kini Kartik yang turun tangan untuk menyelidikinya sendiri dan menjadi tugas yang pertama dikarenakan departemen tidak menyelidikinya sama sekali dan membiarkan kasus tersebut terbengkalai, di mana orang-orang beramai-ramai berdemo kepada kepolisian karena mereka sangat kasihan terhadap Ramya yang telah dibunuh secara kejam. Sedangkan kepolisian tidak menghiraukan demo yang telah rakyat lakukan dan tetap tidak menyelidikinya sama sekali. Dan di saat itu pula Kartik telah mendapat sebuah informasi bahwasanya sebelum kematian Ramya, Ramya sempat diantar oleh seorang polisi yang mana ibunya Ramya tidak mengetahui namanya. Selain itu juga polisi tersebut beserta istrinya sempat berbincang-bincang cukup lama dengan Ramya. Dan keesokan harinya Ramya langsung bergegas pergi dari rumahnya dengan membawa uang yang sangat banyak. Di sisi lain Jaya Sankar hanya bisa meratapi nasibnya yang saat ini berada dalam sebuah sel tahanan, di mana pada saat itu Jaya Sankar lagi-lagi mendapat masalah dan harus berhadapan dengan beberapa napi yang di waktu itu telah ditangkap oleh Jaya Sankar serta sempat dipukulinya
karena mereka tidak mengakui kejahatan yang telah mereka lakukan. Selain itu juga mereka mendapatkan kabar bahwa Jayasankar telah membunuh Ramya, istrinya Joshi. Dan kini semua napi itu ingin membalaskan semua dendamnya terhadap Jayasankar sekaligus membalas atas kematian Ramya. Terlihat pada saat itu Jayasankar melawan beberapa napi yang terus-terusan melawan Jayasankar. Sampai-sampai Jayasankar ditusuk oleh Joshi yang tidak terima atas kematiannya Ramya. Karena Ramya adalah orang terpenting dalam keluarganya, di mana Ramya telah merawat serta menyayangi Joshi dan juga putrinya. Yang kemudian Joshi ingin membunuh Jayasankar pada saat itu juga karena telah membuat Ramya menderita seburuk itu dan separah itu hingga tewas. Dan tak lama kemudian para kepolisian datang untuk melerai mereka, kemudian menyelamatkan Jayasankar yang telah dikeroyok oleh para napi-napi itu hingga kewalahan. Pada saat itu Joshi mencoba menceritakannya sebelum kejadian kematian Ramya, yang mana Ramya telah mengabari Joshi bahwasanya ia akan pergi ke rumah Jayasankar untuk menyuapnya agar bisa melepaskan Joshi, karena Ramya dan putrinya merasa kesepian setelah kepergiannya Joshi. Namun Ramya kebingungan untuk menjelaskan semuanya kepada kepolisian, bahwasanya Joshi memang tidak bersalah dalam kasus penyerangan istrinya Jayasankar, di mana kepolisian telah salah mendakwa Joshi menjadi pelakunya dan tanpa mempunyai bukti apapun dalam penangkapannya Joshi. Sementara itu Ramya mengendarai angkutan umum dan Shinto menjadi supirnya. Seketika Kartik dan rekan kerjanya langsung mencari arsip mengenai Shinto di kantor kepolisian, yang kemungkinan Shinto telah mengetahui mengenai kematiannya Ramya. Ketika di kantor kepolisian, Kartik mendapati seorang penulis novel bernama Alapan yang telah ditangkap oleh beberapa orang karena telah memasuki rumahnya Jayasankar yang menjadi tempat kejadian atas kematiannya Ramya. Alapan kemudian mengatakan bahwa ia hanya ingin mengetahui lebih jelas mengenai kematiannya Ramya, yang pada saat itu telah melibatkan seorang polisi yaitu Jayasankar dalam kasus tersebut yang akan menjadi kisah selanjutnya yang Alapan akan tulis. Di samping itu juga Alapan mengingatkan kepada Kartik bahwasanya Kartik harus berhati-hati dengan Jayasankar dan juga istrinya Sunti, yang mana bisa saja mereka berdua yang telah menjadi seorang pelaku dan seolah-olah bertingkah tidak mengetahui apapun setelah melihat mayatnya Ramya. Karena di malam festival Jayasankar dan istrinya tidak ikut berada di kuil dalam melakukan sebuah ritual. Dan pada saat itu juga mereka telah membunuh Ramya karena merasa kesal dengan Ramya yang terus-terusan mendatangi rumah mereka dengan upaya untuk membebaskan Joshi. Dan pada saat itu pun Kartik sedikit mulai mencurigai Jayasankar yang kemungkinan kejadiannya sama persis dengan yang dikatakan oleh Alpa. Keesokan harinya Kartik seperti biasa pergi ke kantor kepolisian untuk menyelesaikan kasus kematiannya Ramya. Namun pada saat itu Kartik sangat terkejut setelah melihat Venu telah menyiksa Manu yang diduga telah memerintahkan orang untuk membakar sepeda motornya Jayasankar. Yang mana di malam itu Kartik telah menemukan sebuah gambar yang menunjukkan seseorang akan membunuh orang terdekatnya, Jayasankar, dengan menggantungkannya dengan menggunakan kabel. Dan yang kemungkinan saja Manu yang merupakan pekerja listrik telah membayar orang untuk melakukan hal tersebut karena merasa kesal dengan Jayasankar. Yang kemudian Kartik akan menelusuri kasus tersebut lebih dalam karena banyak sekali kasus-kasus baru bermunculan dan mengarah kepada Jayasankar. Setelah itu Kartik beserta kepolisian lainnya pergi mengunjungi ayahnya Shinto, di mana ayahnya Shinto mengatakan bahwa Shinto sudah lama sekali tidak kembali ke rumahnya setelah Shinto terbebas dari penjara. Selain itu juga ayahnya telah mengetahui kejadian di saat Shinto beserta teman-temannya Arun ditahan di kantor kepolisian, yang mana pada saat itu Shinto beserta Arun dan pacarnya pergi ke pinggiran sungai untuk melakukan sebuah hubungan. Sementara itu polisi Ragu telah menangkap basah mereka semua, namun Ragu telah dihajar habis-habisan karena Ragu sendirian. Di samping itu Jayasankar datang tepat pada waktunya untuk membantu Ragu yang sedang dihajar habis-habisan oleh mereka semua. Yang kemudian Jayasankar membantai mereka lalu menjebloskan Shinto ke dalam penjara, sedangkan temannya Arun telah melarikan diri. Dan di sana Shinto telah dipukuli hingga lemas dan tak berdaya oleh Jayasankar yang sangat kejam.
sehingga membuat keluarga Sinto merasa tidak terima dan hanya memandangi Sinto yang telah disiksa. Dan setahun kemudian Sinto pun akhirnya dapat keluar dari dalam penjara. Namun nampak berbeda dan seperti menyimpan sebuah dendam terhadap Jaya Sankar karena pada waktu itu telah menetapkannya dengan sangat sinis. Sesamanya Kartik di kantor kepolisian, Kartik lagi-lagi kedatangan Alapan yang terus-terusan memberitahu mengenai perhitungannya mengenai kasus kematiannya Ramnya, di mana Alapan mengatakan bahwa mungkin saja Jaya Sankar dan Uday telah bekerja sama untuk membunuh Ramnya, yang pada saat itu mereka telah mabuk berat sedangkan istrinya Jaya Sankar tidak berada di rumah. Selain itu mereka mungkin telah menganiaya Ramnya terlebih dahulu untuk melampiaskan kekesalan mereka terhadap Ramnya, yang terus-terusan berupaya untuk membebaskan Joshi sedangkan Jaya Sankar sedang kebingungan dalam menghadapi kasus-kasus yang tiba-tiba saja bermunculan. Namun Kartik pada saat itu tidak mempercayai perkataannya Alapan sama sekali. Kemudian memasukkan Alapan ke dalam sel dan setelah itu Kartik pun melanjutkan penyelidikan kasus kematian Ramnya yang masih diambang dan belum menemukan titik terang pelaku. Di samping itu Kartik pergi mengunjungi rumah seorang sopir kendaraan umum yang pernah mengangkut Ramnya. Dan ketika tiba di sana, Kartik terkejut setelah melihat Ragu berada di sana bersama sopir yang bernama Fargisi. Namun pada saat itu mereka melihat kendaraannya milik mereka. Terlihat mobilnya seketika mereka merubah menjadi sangat jelek dan tidak sesuai dengan mobil yang dipakai pada waktu itu. Dan di samping itu juga Kartik telah menemukan sebuah karung dan tong yang terdapat sebuah darah, yang kemudian Kartik langsung menuduh Ragu dalam kasus tersebut karena bukti sudah nampak sangat jelas, yang mungkin saja Ragu juga terlibat dalam kasus tersebut dan tidak ingin mengakui semua kejahatan yang telah ia lakukan. Dan akhirnya Ragu beserta Fargisi dibawa ke kantor kepolisian untuk ditahan dan diinterogasi oleh kepolisian. Sesamanya Kartik di kantor kepolisian, Kartik kemudian langsung melakukan sebuah rapat bersama beberapa atasannya yang ingin membantu Kartik dalam memecahkan kasus pembunuhan Ramnya. Pada saat itu Kartik berasumsi bahwa ia telah mendapati beberapa orang yang telah terlibat dalam kasus tersebut. Sementara itu Kartik belum berhasil menangkap mereka yang telah berhasil kabur dari kejaran Kartik. Seketika atasannya memotong perkataan Kartik lalu mengingatkan kembali kepada Kartik bahwasanya ia tidak boleh menuduh beberapa orang tersebut tanpa memiliki bukti yang jelas. Yang kini Kartik bahkan belum juga menyelesaikan kasus tersebut dan hanya membuat kepolisian tambah kebingungan. Atasannya kemudian memerintahkan Kartik untuk menyelesaikan kasus tersebut dan secara sendirian. Dan jikalau Kartik belum juga menyelesaikan maka Kartik dikeluarkan dari pekerjaannya sebagai seorang polisi. Di malam harinya Kartik beserta anggotanya mendatangi sebuah rumah yang menjadi tempat tinggalnya Sinto pada saat ini. Mereka kemudian masuk ke dalam secara diam-diam untuk menyergap Sinto secara tiba-tiba. Namun di saat ingin mendapati seorang kakek tua yang berada di rumah tersebut secara sendirian, kakek tersebut kemudian mengatakan bahwa Sinto pernah mengunjungi rumah itu dengan membawa seorang gadis kecil, yang pada saat itu Sinto nampak gelisah dan seperti sedang menunggu sesuatu. Dan tak lama kemudian Sinto pun pergi dari rumah tersebut dengan tergesa-gesa. Selain itu juga Sinto pernah menghabisi Jaya Sankar hingga mengalami luka yang serius di kepalanya, di mana Sinto nampak kesal sekali dengan Jaya Sankar bahwasanya Jaya Sankar pernah membuat Sinto menderita dan sampai saat ini kakek tua tersebut tidak melihat Sinto lagi. Sesamanya Kartik di rumah, di saat itu tiba-tiba saja suasana menjadi berubah seketika sekaligus listrik rumahnya langsung padam. Kartik kemudian langsung mengecek sekeliling rumahnya untuk memastikan bahwa rumahnya aman dan tak lama kemudian Kartik menemukan sebuah mobil yang digunakan oleh Sinto yang telah terparkir di halaman rumahnya. Selain itu juga Kartik terkejut sekaligus panik setelah melihat mayat seseorang yang berada di halaman rumahnya yang ternyata adalah Sinto, di mana mayat Sinto telah bercucuran darah yang sepertinya telah dianiaya oleh seseorang hingga tewas. Namun tiba-tiba saja Jaya Sankar muncul di belakangnya lalu menikam Kartik hingga terkapar. Sementara itu Kartik hanya pasrah dan tidak menyangka bahwa Jaya Sankar telah melakukan kejahatan tersebut. Dan setelah itu Jaya Sankar pun membawa Kartik ke dalam rumahnya. Di samping itu Jaya Sankar mengatakan bahwasanya mereka berdua telah dijebak oleh seorang yang tidak menyukai mereka berdua, di mana seorang itu sangat menginginkan mereka berdua dikeluarkan dari pekerjaan sebagai seorang petugas kepolisian. Sontak Kartik sedikit tidak percaya dengan perkataan Jaya Sankar yang bisa saja menipu Kartik. Jaya Sankar kemudian mencoba menjelaskan semua kebenarannya yang ia miliki,
Yang akhirnya Kartik pun mempercayai perkataan Jaya Sankar yang telah mengajak Kartik untuk keluar dari jebakan tersebut. Kini permainan seseorang tersebut telah dimulai dan akan menjebak mereka Jaya Sankar dan Kartik. Dan setelah itu mereka berdua langsung bergegas pergi agar mereka tidak tertangkap oleh para polisi yang sedang mengincar mereka berdua. Setelah berhasil kabur, mereka berdua kemudian tinggal di sebuah kos-kosan untuk sementara waktu sembari mereka membuat sebuah rencana. Di saat itu mereka merasa tenang karena telah lolos dari kejaran para kepolisian yang kini menduga mereka sebagai pelaku dalam pembunuhan tersebut. Sialnya di saat mereka sedang bersantai, tiba-tiba saja beberapa polisi datang ke kosan tersebut setelah mengetahui keberadaan mereka dari seseorang. Dan beruntungnya polisi tidak menemukan mereka karena pemilik kos telah menyelamatkan Kartik dan juga Jaya Sankar, di mana pemilik kos-kosan tersebut telah mengetahui bahwasanya mereka tidak bersalah dan hanya difitnah menjadi pelaku dalam kasus tersebut. Dan setelah itu mereka kembali meneruskan mencari informasi yang sangat kuat untuk membuktikan kepada Departemen Kepolisian bahwa mereka tidak bersalah. Selama mencari sebuah informasi yang kuat, mereka pada saat itu mengunjungi rumah si Fadasan untuk menemui putranya Arun. Terlihat mereka berdua memaksa si Fadasan untuk memberitahu keberadaannya Arun saat ini, yang mana si Fadasan telah mengatakan bahwa putranya Arun telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Namun Jaya Sankar dan Kartik tidak mempercayai perkataan si Fadasan. Mereka berdua kemudian menyiksa si Fadasan hingga mengakui semuanya. Seketika si Fadasan langsung mengajak Jaya Sankar untuk ikut bersamanya. Sementara itu Kartik pergi menelusuri ruangan lain untuk menemukan sebuah petunjuk. Di saat Jaya Sankar masuk ke dalam kamarnya Arun, seketika si Fadasan melihat Jaya Sankar dengan pandangan yang sangat aneh sembari memegang foto Arun yang ternyata sudah tewas. Si Fadasan kemudian mengatakan bahwa ia tidak pernah berbohong walaupun harus menahan rasa sakit. Di mana kejadian bermula pada saat Jaya Sankar menangkap Arun yang telah memukul polisi ragu di pinggir sungai. Jaya Sankar kemudian memberikan hukuman untuk Arun karena telah mempermalukan ayahnya, si Fadas yang merupakan anggota kepolisian. Yang pada saat itu Jaya Sankar memukulinya menggunakan sebuah rotan hingga berteriak kesakitan. Dan setelah itu Jaya Sankar memerintahkan si Fadas untuk memukulinya karena sudah bersalah. Yang kemudian si Fadas pun melakukannya dengan terpaksa sampai Jaya Sankar merasa puas atas hukuman tersebut. Di samping itu Arun nampak kesal dengan ayahnya yang telah mematuhi perkataannya Jaya Sankar. Arun sangat kecewa sekali dengan ayahnya yang tidak menyelamatkan putranya dan lebih mementingkan pekerjaannya saja. Sampai-sampai Arun membakar seragam milik ayahnya untuk melampiaskan kemarahannya terhadap si Fadas. Yang kemudian Arun pun menggantung dirinya sendiri untuk mengakhiri hidupnya yang tidak memiliki kasih sayang serta perhatian dari ayahnya. Sontak si Fadas pun merasa menyesal karena tidak mengikuti perkataan Arun dan lebih mementingkan pekerjaannya dan Jaya Sankar yang menjadi SHO di sana. Sementara itu si Fadas memiliki dendam tersembunyi terhadap Jaya Sankar yang telah menyebabkan kematian putranya. Setelah mendengar semua cerita yang telah diungkapkan oleh si Fadas kemudian mencoba untuk membunuh Jaya Sankar sebagai balas dendam atas kematiannya Arun, sang putra tercinta. Yang kemudian terjadilah sebuah perkelahian antara si Fadas dan Jaya Sankar. Sedangkan Kartik telah menemukan Beni yang ternyata telah disekap di sana. Namun sialnya Kartik telah dihajar oleh temannya si Fadas yaitu Kalesa, yang kemudian Kalesa sendirilah yang telah dibantai habis oleh Kartik yang sangat tangguh. Dan setelah itu Kartik langsung berlari menghampiri Jaya Sankar yang hampir saja dibunuh oleh si Fadas. Yang akhirnya si Fadas pun kalah dibantai oleh Jaya Sankar dan juga Kartik yang sudah marah besar. Dan setelah itu si Fadas pun mengungkapkan bahwasanya ialah yang telah membunuh Ramya, istrinya Joshi. Yang pada saat itu si Fadas telah membayar Joshi sangat mahal untuk membunuh istrinya Jaya Sankar yaitu Sunti. Namun Joshi tidak melakukan melainkan Sunti hanya mengalami luka-luka dan tidak tewas. Dan akhirnya si Fadas dan Kalesa menganiaya Ramya dengan sangat kejam hingga Ramya tewas di tangan mereka sendiri. Dikarenakan suaminya yaitu Joshi telah mengelabui si Fadas dan hanya mengambil uangnya saja. Sementara itu si Fadas merasa sangat rugi dengan cara kerjanya Joshi yang tidak sesuai dengan harapan. Dan setelah itu Sinto meletakkan mayatnya Ram di teras rumah Jaya Sankar dengan menggunakan mobil derek. Di samping itu si Fadas dan Kalesa juga yang telah membunuh Sinto, dikarenakan Sinto di malam itu ingin meminta uang bayaran setelah meletakkan mayatnya Ramya di teras Jaya Sankar. Seketika si Fadas langsung menjebaknya lalu membunuh Sinto dengan sangat sadis karena si Fadas merasa sangat rugi. Melakukan pekerjaannya dengan sangat baik yang kemudian si Fadas dan Kalesa langsung meletakkan mayatnya Sinto ke halaman Kartik
supaya kepolisian mengira bahwasanya Kartik lah yang menjadi pelaku dalam pembunuhannya Shinto. Setelah mendengar semua ungkapan yang disimpan oleh si Fadas, anggota kepolisian itu langsung menggali sebuah kuburan putranya yaitu Arun yang telah dikubur secara diam-diam. Yang pada saat itu nampak hanya tulang-tulang Arun yang sudah mulai hilang dan hanya meninggalkan beberapa bagian saja. Sementara itu si Fadas menggambarkan bahwa Arun telah pergi dari studi di Irlandia. Setelah itu si Fadas dan Kaisa pun dibawa ke kantor kepolisi untuk dijebloskan ke dalam penjara. Sedangkan Jaya Sankar dan Kartik telah dibebaskan dalam kasus kematian nyaramnya yang ternyata si Fadas yang menjadi dalang di balik pembunuhan tersebut, yang hanya ingin membalaskan dendam terhadap Jaya Sankar atas kematian putranya yaitu Arun. Dan akhirnya semuanya pun kembali seperti semula berkat Kartik yang pemberani dan Jaya Sankar yang telah mengungkapkan pelaku yang sebenarnya. Dan film pun selesai. Baik sahabat, itulah alur cerita film Talaivan 2024. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.